Assalamualaikum Bapak dan Ibu, saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai kita kepada part keempat di mana kita akan membahas nanti langkah ke-6 dan langkah ke-7 dari 7 langkah kita dalam belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an cepat dan mudah. Di sini kita akan membahas mengenal tanda baca mat atau panjang dan juga mengenal bacaan gunnah atau dengung. Bagi Bapak dan Ibu, saudaraku yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu subscribe dan like, juga share kepada saudara kita. Syukron, jazakumullah khair. Bapak dan Ibu, saudaraku, langkah yang ke-6 adalah kita mengenal bacaan mat atau panjang. Setiap huruf-huruf hijaiyah atau Al-Quran dibaca panjang apabila 1. Huruf hijaiyah berbaris di atas atau fathah bertemu dengan alif. 2. Huruf hijaiyah berbaris di bawah atau kasroh bertemu dengan ya mati. 3. Huruf hijaiyah berbaris di depan atau dhammah bertemu dengan waw mati. Kemudian untuk contoh Bapak dan Ibu saudaraku ya, kita ambil di sini adalah huruf ba ya, berbaris di atas, di bawah dan di depan ya. Yang pertama kita lihat Bapak dan Ibu ya. Ba itu yang pertama adalah satu huruf A-nya. Kemudian kita tambahkan dengan alif, maka dia menjadi panjang. 2 huruf A-nya bacanya menjadi ba ya. Yang satu ba, yang satu lagi ba ya. Kemudian huruf bu ya, Bapak dan Ibu, bu, satu huruf U-nya. Ketika kita tambahkan dengan waw mati, U-nya menjadi 2. Jadi bacaannya menjadi bu. Sebelumnya ditambahkan bu. Setelah digabungkan dia menjadi bu. Kemudian contoh yang ketiga adalah bi. Bi itu kita tambahkan dengan ya mati, maka I-nya tambah satu lagi Bapak dan Ibu. Sehingga bacaannya menjadi bi. Nah, bisa kita buat Bapak dan Ibu contoh di atas untuk huruf hijaiyah dan Al-Quran yang lainnya. Bapak dan Ibu, saudaraku, kemudian untuk langkah yang ke-7 atau langkah yang terakhir adalah kita mengenal bacaan gunnah atau dengung. Berikut huruf-huruf hijaiyah atau Al-Quran yang kita baca gunnah atau dengung. Nanti Bapak dan Ibu, saudaraku, cara membacanya adalah agak kita lamakan ya, agak kita lamakan sedikit. Yang pertama adalah nun bertasdid, juga mim bertasdid. Yang kedua Bapak dan Ibu ya, ketika mim bertemu dengan ba ya, ketika huruf mim bertemu dengan ba. Selanjutnya Bapak dan Ibu ya, saudaraku, yang ketiga adalah kita perhatikan setiap nun mati atau tanwin. Apabila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah atau Al-Quran, maka nanti ada yang kita baca gunnah atau dengung, atau kita nanti membacanya dengan dilamakan, dan ada juga yang dibaca tidak berdengung. Kemudian Bapak dan Ibu saudaraku ya, untuk contoh bisa kita lihat tadi ya, ada huruf nun bertasdid dan mim bertasdid. Nun bertasdid itu Bapak dan Ibu N-nya kan 2 ya. Lalu kita tambah sebelumnya alif berbaris di bawah, maka kita tambah dengan i. Dan nun bertasdid itu kita kasih baris di atas, maka tambah dengan a. Sehingga bertulis dengan inna. Tapi kita membacanya Bapak dan Ibu ya, kita lamakan sedikit. Seakan-akan ada huruf n tambahannya lagi ya. Jadi bacaannya menjadi inna. Nah, begitu juga dengan mim bertasdid Bapak dan Ibu ya. Kita tambah dengan sa berbaris di depan, maka su. Kemudian mimnya berbaris di atas, mim bertasdidnya berbaris di atas, maka ditambah dengan a, maka ditulis dengan summa. Maka kalau kita baca seakan-akan kita tambah m-nya tambah ya Bapak Ibu, ini di tengahnya. Jadi itu makanya dilamakan bacanya sehingga bacanya menjadi summa. Summa. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu saudaraku, ini adalah tabel huruf-huruf hijaiyah atau Al-Quran, di mana nanti ya nun mati atau tanwin
apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang ada di tabel ini, ada yang kita baca gunnah atau dengung, dan ada pula yang kita baca tidak berdengung. Dalam tabel Bapak Ibu kita lihat ada yang berwarna kuning dan ada kotak yang berwarna hijau. Huruf-huruf hijaiyah yang dalam kotak hijau Bapak dan Ibu, artinya nanti ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka nanti kita baca gunnah atau dengung dan kita lamakan membacanya seperti contoh tadi. Sedangkan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang dalam kotak kuning, maka nanti kita membacanya tidak berdengung. Untuk nama-nama istilahnya Bapak dan Ibu ya, nanti kan ada nama istilahnya untuk yang dengungnya atau yang tidak dengungnya itu. Nanti kita bahas pada video lanjutan dengan tema nanti Tahsin Al-Quran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah contoh-contoh huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam kotak hijau. Kotak hijau tadi Bapak dan Ibu. Artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini nanti, maka bacaan kita adalah gunnah atau dengung. Dengan cara bacanya dilamakan. Nah, kita ambil contoh yang pertama, itu adalah huruf ba Bapak dan Ibu ya. Sebelumnya ada nun mati, nun mati. Perhatikan kalimatnya Bapak dan Ibu. Mim baris di bawah, mi. Datang nun mati ditambah n. N itu karena dia bertemu dengan ba nanti dengung. Dengung tambah n-nya banyak ya. Lebih dari satu tuh, udah berapa? 4 ya. Kita ambil contoh 4 ya. Ini contoh aja Bapak dan Ibu ya. Terus lagi ba baris di atas ya, berarti ba. Ditambah dengan ain yang sudah mati atau sukun, maka tambah koma di atasnya. Terus dal baris di bawah, di. Ha baris di bawah, hi. Datang mim bertanda sukun atau mati, berarti tambah m. Jadi kalau kita tulis Bapak dan Ibu ya, kalau secara tulisan bacanya min ba'dihim ya, min ba'dihim. Itu secara tulisan. Tapi kalau membacanya nanti seperti ini Bapak dan Ibu. Min ba'dihim ya. Seakan-akan yang n tadi bertukar menjadi m ya. Itu seakan-akan seperti itu. Nanti istilahnya nanti akan kita bahas pada metode tahsin Bapak dan Ibu ya. Jadi cara bacanya min ba'dihim. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang huruf selanjutnya adalah ta. Itu kalau kita baca tulisannya adalah anta. Tapi kalau membacanya nanti kita adalah anta. Agak samar Bapak dan Ibu ya, samar-samar. Setelahnya adalah huruf tha. Nun mati sebelumnya ya, nun mati bertemu dengan tha ya. Jadi cara membacanya kalau ditulis ya faman thaqulat. Tapi kalau kita bacanya samar, kita sama-samar Bapak dan Ibu ya. Bacanya menjadi faman thaqulat. Faman thaqulat. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk contoh selanjutnya Bapak dan Ibu ya, huruf jim ya. Sebelumnya ada nun mati, maka kita kalau ditulis ya Bapak dan Ibu min ju'in ya. Tapi kalau kita baca menjadi min samar dia, min ju'in. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya adalah huruf dal ya. Huruf dal itu kita nanti membacanya seperti yang tadi kita samarkan. Min dunihi. Kemudian yang terakhir adalah huruf zal Bapak dan Ibu ya. Jadi huruf zal nanti sebelumnya karena ada nun mati, jadi bacanya menjadi fa'anzartukum. Selanjutnya Bapak dan Ibu saudaraku ya. Ini adalah contoh huruf-huruf yang ada di kotak kuning. Kotak kuning ini artinya adalah huruf-huruf tersebut apabila nanti nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka kita baca tidak berdengung Bapak dan Ibu ya, tidak berdengung. Ya, ini ada dua contoh huruf yang kita contohkan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah huruf alif. Untuk contoh ini Bapak dan Ibu ya, kita perhatikan ada nun mati bertemu dengan alif. Nah, kita lihat tulisannya Bapak dan Ibu ya. Min akhihi. Di situ kita lihat huruf n-nya hanya satu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi yang huruf yang dengung itu n-nya kita tulis lebih dari satu, menandakan nanti bacanya kalau dengung itu adalah dilamakan. Nah, kalau yang tidak berdengung ini n-nya itu cukup kita tulis satu saja Bapak dan Ibu ya.
menandakan ini tidak berdengung. Malahan kita bacanya itu adalah jelas Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi kan sama-samar kita baca karena dengung tadi Bapak dan Ibu. Kalau ini tidak dengung kita baca jelas Bapak dan Ibu ya. Min akhihi, min akhihi, gitu Bapak dan Ibu. Contoh yang kedua ada huruf H Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bacanya nanti N-nya juga ditulis satu bacanya yanhituna, yanhituna. Mudah Bapak dan Ibu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu coba pada huruf Al-Quran yang lainnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana